Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali akan belajar karakter. Tema yang akan kita pelajari adalah mendengarkan kisah kemandirian hidup dari elang. Disimak ya. Elang adalah burung yang terkenal dengan ketangguhannya menghadapi badai. Kekuatan sayapnya yang mampu terbang tinggi dan ketajaman indranya saat mengejar mangsanya. Elang mampu melihat mangsa seukuran kelinci sejauh lebih dari 1,5 km. Namun kekuatan terbang burung elang tidak datang dengan sendirinya. Keras, itulah hukum yang berlaku dalam kehidupan di alam bebas. Hal inilah yang mungkin memaksa elang mewariskan cara hidup mandiri dan saling berbagi tugas dari generasi ke generasi berikutnya. Elang selalu membangun sarang di pohon yang tertinggi di puncak bukit yang tinggi dan terjal. Perjalanan setiap hari dalam pencarian mangsa dan untuk kembali ke sarang saja tentu sudah merupakan latihan terbang yang pastinya membuat sayap elang tetap kuat seiring dengan perjalanan waktu. Saat musim bereproduksi tiba, pasangan elang akan mencari lokasi sebagai tempat bertelur dan mengasuh anak. Ketika anak-anak elang lahir, induknya selalu menjaganya dengan segenap hidup mereka. Semua kebutuhan anak-anak elang dipenuhi oleh induknya. Dengan kata lain, bayi elang kecil tahu beres akan hidupnya dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga. Elang akan menyuapi anak-anaknya sampai mereka berusia sebulan. Selepas itu, sang induk mulai melatih elang muda itu menikmati hasil buruannya secara mandiri. Induk akan menyabik-nyabik daging binatang tangkapannya lalu menaruhnya di sarang. Bila perut sudah lapar, anak elang itu mulai belajar menikmati menu makanan sendiri. Saat usia anak mulai bertambah, sang induk tidak lagi memotong-motong hasil buruannya. Binatang tangkapan ditaruh utuh di sarang. Anak-anak mereka mulai belajar mencabik-cabik menu segarnya. Ketika tiba saatnya bagi anak elang untuk belajar terbang, tanpa perasaan induknya akan mendorong anak elang keluar dari sarangnya. Bahkan induk elang terkadang menjungkir balikan sarang yang selama ini menjadi tempat berlindung yang nyaman baginya. Tidak tanggung-tanggung elang kecil itu akan terjun bebas beribu-ribu meter menuju batu-batu tajam yang ada di bawahnya. Dalam kepanikannya, ia akan berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya dan di detik terakhir sebelum ia menghujam batu-batu tajam itu, induk elang dengan sigap menyambar anaknya, membawanya terbang tinggi ke angkasa dan menjatuhkan anaknya kembali. Hal ini dilakukannya berulang-ulang sampai sayap anaknya menjadi cukup kuat dan akhirnya ia mampu terbang sendiri. Pada awalnya, mungkin saja anak-anak elang itu tidak mengerti maksud dari kekejaman induknya. Tapi ketika induknya melakukannya berulang-ulang, ia pun mengerti dan menikmati proses belajarnya sampai akhirnya ia bertumbuh menjadi elang yang perkasa sama seperti induknya. Saat anak elang telah pandai terbang, sang induk akan mengajaknya terbang dan berburu bersama. Bagi mereka, hutan adalah meja makan. Saat satwa ini membutuhkan arena berburu seluas 50 sampai 160 km persegi. Mereka bebas mengincar menu apa saja yang singgah dalam kanopi hutan. Berbagi mangsa di angkasa sungguh menjadi atraksi yang mengasyikkan. Membaca tentang kehidupan elang pasti akan membuat manusia yang memang dikaruniai Allah dengan akal menjadi berpikir. Seperti elang, dalam hal makan pun kita melewati proses panjang. Dari mulai ASI, bubur, nasi tim, hingga nasi. Dari mulai disuapi hingga bisa menyuap sendiri. Dari mulai disediakan makanan hingga bisa memasak sendiri. Dari mulai dinafkahi hingga bisa mencari nafkah sendiri.
Seperti elang pula, seharusnya kita juga melatih dan mempersiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan. Jangan hanya mengatasnamakan kasih sayang dengan selalu melindungi mereka, namun menjadikan mereka pribadi-pribadi yang tidak tahan goncangan. Nah, setelah kita mendengarkan cerita tentang kemandirian elang dalam mempertahankan kehidupannya tadi, coba Ananda sekalian menjawab dan menjelaskan bagaimana cara ibu elang mengajarkan kemandirian kepada anak-anaknya tadi. Yang kedua, bagaimana perasaan anak-anak elang saat itu? Silahkan kalian jelaskan lewat video ya. Baik, sekian dulu penjelasan Bunda kali ini. Mudah-mudahan kisah tentang elang tadi menginspirasi kita semua untuk belajar hidup mandiri. Sekian dulu penjelasan Bunda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.